ini adalah part ke-8 atau pertemuan ke-8 pembelajaran daring matematika khusus kelas 9 SMP atau MTS. Kita masih di bab yang sama, yaitu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sebelum kita masuk ke pembahasan pada pertemuan kali ini, ada tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai untuk peserta didik, yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami cara merasionalkan bentuk akar. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai merasionalkan bentuk akar. Dalam suatu bentuk operasi bilangan, ada kalanya bilangan tersebut memiliki penyebut dalam bentuk akar. Contohnya kayak gini, 1 per akar 7 atau 2 per akar 5 ditambah dengan 2 atau 3 akar 2 dibagi dengan 4 akar 5 dikurang akar 2. Nah, bentuk-bentuk bilangan tersebut dapat disederhanakan dengan cara merasionalkan penyebut pecahan-pecahan tersebut. Merasionalkan itu gimana sih, Kak? Nah, kegiatan merasionalkan ini pada intinya adalah mengubah bentuk akar pada penyebut menjadi bentuk bilangan rasional yang pada akhirnya bilangan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana. Masih ingat kan bentuk bilangan rasional itu yang kayak gimana? Jadi bentuk bilangan rasional adalah suatu bentuk bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Nah, suatu bentuk pecahan yang membuat bilangan bentuk akar dikatakan sederhana jika memenuhi dua syarat berikut ini. Syarat yang pertama adalah setiap bilangan bentuk akarnya sudah harus dalam bentuk yang paling sederhana. Kemudian yang kedua adalah tidak ada bentuk akar pada penyebut jika bilangan tersebut adalah pecahan. Nah, jadi contohnya kayak begini, 1 per akar 7. Akar 7-nya ini nantinya kita akan lakukan proses merasionalkan sehingga bentuk akar ini akan menjadi bentuk akar yang sederhana. Seperti itu. Nah, gimana sih caranya? Oke, kita akan bahas caranya untuk merasionalkan bentuk akar berikut ini. Nah, setelah kita mempelajari bagaimana pengertian dari merasionalkan suatu bentuk akar, kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara untuk merasionalkan berbagai bentuk pecahan agar lebih sederhana. Kita mulai dari bentuk yang pertama, yaitu pecahan dengan bentuk A per akar B. Bentuk akar A per akar B dengan B-nya bukan merupakan 0 dapat dirasionalkan penyebutnya dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan akar B. Sehingga kita peroleh aturan sebagai berikut. A per akar B sama dengan A per akar B dikalikan dengan akar B per akar B sama dengan A per akar B. Jadi kesimpulannya, bagian pembilang dan bagian penyebut sama-sama kita kalikan dengan akar B. Akar B itu sesuai dengan ini, bagian penyebut dari bentuk awal pecahan tersebut. Ayo kita simak contoh-contohnya agar lebih memahami aturan tersebut. Tapi sebelum kita membahas soal-soalnya, kita harus ingat kembali bahwa akar A jika dikalikan dengan akar A itu hasilnya adalah A. Jadi ingat-ingat ya supaya mengerti bagaimana cara untuk menyelesaikan soal-soal ini. Kita mulai dari contoh yang pertama. Di sini ada soal yaitu 4 dibagi dengan akar 6. Jadi fokus di bagian penyebutnya terlebih dahulu ya. Di sini bagian penyebutnya itu adalah akar 6. Berdasarkan aturan tadi, kita harus kalikan pembilang dan penyebutnya atau atas dan bawahnya pecahan ini dengan akar yang ada di bagian penyebutnya. Jadi kalau misalnya di penyebutnya di sini itu bentuknya akar 5, berarti atas bawah kali akar 5. Tapi kalau di soal ini bagian penyebutnya kan akar 6, berarti bagian pembilang dan penyebutnya kita kali dengan akar 6 per akar 6. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada perkalian bentuk pecahan seperti ini, kita harus kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti 4 kita kalikan dengan akar 6. Hasilnya adalah 4 akar 6. Kemudian dibagi dengan ini. Akar 6 dikali akar 6. Ingat aturan tadi ini. Jika akar 6 dikalikan akar 6, otomatis jawabannya adalah 6. Nah, coba lihat. 4 dengan 6 masih bisa disederhanakan lagi dengan cara kita bagi dengan angka 2. 4 bagi 2 adalah 2, 6 bagi 2 adalah 3. Sehingga hasil akhirnya adalah ini, 2 per 3 akar 6. Sehingga jawaban paling sederhana dari 4 per akar 6 adalah 2 per 3 akar 6. Semoga adik-adik paham ya. Kalau belum, ayo kita simak contoh yang berikutnya yang di bagian B ini. Di sini di contoh yang kedua ada soal sebagai berikut. Akar 7 kita akan bagi dengan 2 akar 3. Nah, untuk merasionalkan model pecahan seperti ini, kita cukup fokus di bagian penyebut akarnya. Jadi, duanya diabaikan saja. Jadi, kita kalikan bagian pembilang dan penyebutnya dengan bentuk akar di bagian penyebut. Cukup bentuk akarnya saja. Sehingga, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi, angka 2-nya tidak mengikut di sini.
Kalau sudah paham, ayo coba kita kalikan operasi pecahan ini. Akar 7 kita kalikan dengan akar 3. Ingat, kalau misalnya akar A dikalikan dengan akar B, itu hasilnya adalah akar A dikali dengan B. Jadi, keduanya itu masih tetap berada di dalam akarnya. Jadi, hasilnya akar 7 kali akar 3 itu adalah akar 7 dikali 3. Kemudian, ini kan ada 2 akar 3 dikalikan dengan akar 3. Kita fokus di sini, akar 3 kali akar 3 dulu. Akar 3 kali akar 3 kan 3. Nah, 3-nya ini barulah kita kalikan dengan angka 2 di bagian depannya sini. Sehingga hasilnya itu kita peroleh seperti ini. Kita pisahkan. Jadi 1/2 kali 3. Kalikan dengan ini, 7 dikali 3. 7 kali 3 kan 21. Kita tuliskan di sini akar 21. Selanjutnya kita tinggal kali deh ini bagian penyebut dari pecahan yang di depannya ini. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah 1/6 dikalikan dengan akar 21. Sebelum mengakhiri atau menyimpulkan bahwa ini adalah bentuk paling sederhana, ya cek dulu bentuk akarnya. Akar 21 ini ternyata tidak mengandung sebuah faktor kuadrat sempurna, sehingga inilah hasil akhir dari ini, bentuk paling sederhana dari akar 7/2 akar 3, seperti itu. Jadi kalau misalnya belum paham, nanti komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut ke soal bagian C ini, adik-adik harus mengingat kembali materi pembagian dalam bentuk akar. Yaitu, kalau misalnya ada akar dari A per B, itu sama artinya dengan akar A dibagi dengan akar B. Nah, aturan ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal bagian C dan soal bagian D ini. Ayo kita mulai dari soal bagian C. Di soal bagian C ini ada akar dari 3 dibagi dengan 8. Nah, berdasarkan sifat yang tadi, berarti bisa kita uraikan dong menjadi akar 3 dibagi dengan akar 8. Nah, berdasarkan contoh yang tadi, kita akan menggunakan cara yang sama, yaitu kita kalikan bagian pembilang dan penyebut dengan bentuk akar di bagian penyebut soal tersebut. Karena di bagian bawahnya adalah akar 8, berarti kita kalikan dengan akar 8 per akar 8. Nah, kita selesaikan dulu bagian pembilangnya ya. Akar 3 dikali akar 8 kan akar 24. Kemudian akar 8 dikalikan dengan akar 8 adalah 8. Coba perhatikan di bagian pembilangnya. Akar 24 ini bukan merupakan sebuah bentuk akar yang sederhana. Berarti tugas kita adalah menyederhanakannya dengan cara menggunakan pohon faktor agar lebih mudah. Jadi 24 itu kan 2 kali 12. Kemudian 12 itu adalah 2 kali 6. 6 itu berarti 2 kali 3 kan? Sehingga 24 ini adalah ini 1, 2, 3. Ada 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1. Berarti akar 24 adalah akar dari 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1 per 8. Nah, ingat, bentuk perpangkatan yang bisa keluar dari akar itu harus sama dengan pangkat akarnya. Di sini kan pangkat akarnya 2. Coba perhatikan, 3 ini ketika dibagi 2 kan bisa. 3 bagi 2 kan 1, sisa 1. Berarti 2 pangkat 1, sisa 1. Jadi ini adalah hasilnya 1, sisanya itu di dalam akar. Kemudian dikalikan dengan 3 pangkat 1. Karena 3 pangkat 1 kan tidak bisa keluar karena pangkatnya lebih rendah dari pangkat akarnya. Seperti itu. Sehingga ini kita bagi dengan yang tadi, per 8 yang tadi yang tidak kita apa-apakan. Kemudian coba selesaikan terlebih dahulu. 2/8 kali akar 6. 2 dengan 8 bisa kita sederhanakan kan dengan cara membagi atas dan bawahnya dengan angka 2. Jadi ini sisa 1, yang bawah sisa 4. Sehingga hasil akhir untuk soal bagian C ini adalah 1/4 dikalikan dengan akar 6. Seperti itu. Semoga adik-adik paham ya. Nah, kita lanjut ke soal bagian D. Di soal bagian D ini ada ini akar dari 7/20. Sama seperti tadi, kita akan uraikan menjadi akar 7 per akar 20. Nah, karena penyebutnya adalah akar 20, berarti kita kalikan pembilangan dan penyebutnya juga dengan akar 20. Berarti kali akar 20 per akar 20. Coba perhatikan bagian pembilang ya. 7 kali 20 kan 140. Berarti kita tulis akar 140 dibagi dengan akar 20 kali akar 20 adalah 20. Coba perhatikan di 140-nya ini. Kira-kira ini adalah bentuk akar sederhana atau tidak? Ayo kita cek dengan pohon faktor. Ternyata 140 itu kan 2 kali 70. 70 itu 2 kali 35.
Sedangkan 35 itu 5 dikali 7. Nah, berdasarkan poin faktor tersebut, kita bisa menjabarkan akar 140 menjadi akar 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 1 kali 7 pangkat 1 per 20. Ingat, sebuah bilangan berpangkat yang bisa keluar dari akar hanyalah ketika pangkatnya itu sama dengan pangkat akarnya. Coba perhatikan, yang sama di sini hanyalah angka 2, berarti yang bisa keluar hanyalah 2. Sedangkan sisanya tetap berada di dalam akarnya. Berarti 5 kali 7 per 20. 2 dibagi 20 kan bisa. Bersisa 10 di sini kan? Sehingga hasil akhir untuk soal bagian D ini adalah 1 per 10 dikalikan dengan ini. 5 kali 7. Berarti akar 35. Seperti itu. Sangat mudah kan? Kalau sudah mengerti, ayo kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal bagian E. Di soal bagian E ini kita akan merasionalkan 1 per akar pangkat 3 dari 2. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya kita ingin mengeluarkan angka di dalam akar, berarti kita harus membuat angka tersebut berpangkat sama dengan pangkat akarnya. Di sini kan 2 pangkat 1. Kita akan mengusahakan sedemikian sehingga pangkatnya itu bisa berubah menjadi 2 pangkat 3 sesuai dengan pangkat akarnya, yaitu 3. Nah, kita akan menggunakan sifat perkalian suatu perpangkatan dengan basis yang sama, yaitu A berpangkat M. Jika dikalikan dengan A berpangkat N, hasilnya adalah A berpangkat M tambah N. Karena di sini sudah ada 2 pangkat 1, berarti kita perlu mengalikannya dengan 2 pangkat 2 sehingga pangkatnya nanti akan sama dengan pangkat akarnya. Berarti kita tulis ulang dulu ya soalnya. 1 per akar pangkat 3 dari 2 akan kita kalikan dengan akar pangkat 3 dari 2 berpangkat 2. Alasannya agar nantinya itu 2 berpangkat 1 bisa berubah menjadi 2 berpangkat 3. Kalau sudah seperti ini, berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 kan 4, berarti kita tulis langsung saja ya. Berarti akar pangkat 3 dari 4 dibagi dengan akar pangkat 3 dari 2 berpangkat 3. Karena 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 itu hasilnya 2 pangkat 2 ditambah 1. Sehingga diperoleh akar pangkat 3 dari 2 berpangkat 3. Seperti itu. Kemudian coba perhatikan, karena sudah sama pangkatnya berarti sudah bisa dong kita keluarkan dari akar. Sehingga di sini tersisalah angka 2. Sedangkan di bagian pembilangnya akar pangkat 3 dari 4 itu tidak bisa dikeluarkan. Sehingga cukuplah kita tuliskan akar pangkat 3 dari 4 di sebelah sini. Sedangkan di sini atasnya kita tulis 1. Sehingga hasil akhir untuk bagian E ini adalah 1/2 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 4. Itu adalah bentuk paling sederhana dari soal bagian E. Oke, kita lanjut ke soal bagian F. Di soal bagian F ini kita akan menyatakan terlebih dahulu bagian penyebutnya menjadi sebuah bilangan berpangkat. Jadi 3 per akar pangkat 4 dari ini 2 pangkat 2. Jadi 4 itu kita uraikan jadi 2 pangkat 2 B berpangkat 3. Nah, di sini kan akar pangkat 4, berarti kita harus membuat sedemikian sehingga angka-angka di dalam akarnya itu harus berpangkat 4 juga supaya bisa keluar dari akar dan bisa dirasionalkan. Berarti kita akan kalikan dengan ini. Akar pangkat 4 dari 2 berpangkat 2 dan B berpangkat 1. Karena untuk B-nya 3 tambah 1 kan 4. Sedangkan untuk 2-nya ini 2 tambah 2 jadi 4. Nantinya mereka bisa keluar dari akar pangkat 4 tersebut. Jadi di bagian atasnya juga kita lakukan hal yang sama ya. Berarti dikalikan dengan akar pangkat 4 dari 2 berpangkat 2 dikali B berpangkat 1. Kita lakukan proses perkalian seperti biasa. Jadi hasilnya adalah 3 dikali akar pangkat 4 dari ini. 2 pangkat 2 kan 4. Berarti boleh dong kita tuliskan 4B begini. Nah, kemudian dibagi dengan akar pangkat 4 dari 2 berpangkat 4 B berpangkat 4. Karena ini kita kalikan dan kita jumlahkan pangkatnya karena basisnya sudah sama. Ketika pangkatnya sudah sama-sama 4 sesuai dengan pangkat akarnya, berarti 2 dan B bisa keluar dari akar. Sehingga kita peroleh 3 per 2B dikalikan dengan akar pangkat 4 dari 4B. Jadi 4B-nya ini tidak bisa keluar dari akar karena pangkatnya itu belum pangkat 4. Gitu. Jadi inilah bentuk paling sederhana atau bentuk setelah dirasionalkan dari soal bagian F. Seperti itu. Semoga adik-adik paham ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk merasionalkan pecahan dengan bentuk A per B kurang akar C atau A per B tambah akar C.
Nah, cara untuk menyederhanakan atau merasionalkan bentuk pecahan seperti ini adalah dengan cara mengalihkan pecahan dengan bentuk sekawan dari penyebutnya. Sebagai contoh, kalau misalnya bentuk sekawan dari B tambah akar C adalah B kurang akar C. Jadi, untuk menentukan bentuk sekawan, kita tinggal merubah dari tanda tambah jadi kurang atau begitu sebaliknya. Jadi, kalau misalnya bentuk sekawan dari B kurang akar C itu adalah B tambah akar C. Seperti itu. Sehingga bentuk pecahan di awal tadi bisa kita manipulasi dan terciptalah dua aturan yang sebagai berikut. Untuk A per B tambah akar C, kita akan kalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu B kurang akar C per B kurang akar C. Jadi, atas dan bawah harus dikalikan dengan bentuk sekawan tersebut agar nilainya tidak berubah. Sehingga hasil akhirnya dalam bentuk ini, A dikalikan dengan B kurang akar C dibagi dengan B berpangkat 2 kurang C. Kalau misalnya ada yang penasaran ini dari mana, jadi asal-usulnya itu dari ada rumus yang namanya selisih kuadrat. Jadi bentuknya begini, A tambah B, kalau dikalikan dengan A kurang B, itu hasilnya adalah A berpangkat 2 kurang B berpangkat 2. Kalau untuk kasus yang sini, kalau ini tadi, kan ini B tambah akar C dikali dengan B kurang akar C. Nah, bentuk pangkat 2 dari B kan B pangkat 2. Sedangkan bentuk pangkat 2 dari akar C itu sama dengan C. Maka itulah asal-usulnya. Jadi begitu pula untuk ini aturan yang kedua. Dia sama kayak yang pertama, tapi tandanya saja yang berbeda. Di awal itu B kurang akar C, nanti di bagian hasil akhirnya itu berubah menjadi B tambah akar C. Semoga adik-adik paham ya. Jadi untuk lebih memahamkan adik-adik tentang materi ini, ayo coba kita kerja bersama-sama contoh soalnya. Nah, ayo coba kita kerjakan contoh untuk model yang tadi. Kita mulai dari bagian A. Jadi di sini ada 5 dibagi dengan 2 kurang akar 3. Nah, kita akan menentukan terlebih dahulu bentuk sekawan dari ini. Nah, ini kita tulis ulang dulu ya. 2 kurang akar 3. Nah, coba perhatikan di bagian penyebut. Di sini kan ada tanda kurang, berarti bentuk sekawan dari 2 kurang akar 3 adalah 2 ditambah akar 3. Berarti pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan itu. 2 tambah akar 3. Sehingga untuk bagian pembilang, kita harus melakukan proses kali masuk terlebih dahulu. Jadi 5 kali 2, terus nantinya kita kalikan 5 dengan akar 3. Pertama 5 kali 2 adalah 10. Kemudian 5 dikali akar 3 adalah 5 akar 3. Kemudian di bagian bawah, kita ingat bahwa tadi haruslah di bagian bawah berubah menjadi B pangkat 2 kurang C ya. Jadi yang di atasnya itu A kali itu bentuk sekawannya. Sedangkan untuk yang bagian bawah adalah B pangkat 2 kurang C. Berarti di sini 2 berpangkat 2 kita tuliskan dikurang dengan 3. Jadi C-nya itu adalah 3 di sini ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 10 tambah 5 akar 3 dibagi dengan ini 4 dikurang 3. 4 kurang 3 berapa? 1 kan? Berarti kita tuliskan 1 di bawahnya 10 tambah 5 akar 3 di bagian pembilang. Sehingga hasil akhirnya adalah ini 10 tambah 5 akar 3. Karena semua bilangan dibagi 1 tetaplah bilangan yang awalnya. Nah, selanjutnya untuk bagian B di sini ada soalnya yaitu 8 dibagi dengan 2 ditambah dengan akar 6. Jadi, kita fokus di bagian penyebutnya terlebih dahulu. Di sini kan tanda tambah, berarti bentuk sekawannya nantinya adalah ini 2 kurang akar 6. Berarti kita tulis ulang dulu soalnya ya. 8 per 2 tambah akar 6. Nah, kan kita kalikan dengan 2 kurang akar 6 dibagi dengan 2 kurang akar 6. Nah, sama seperti tadi, kalau kita ingin mengalihkan seperti ini, kita kalikan satu-satu kali masuk. 8 kali 2, kemudian 8 kita kalikan dengan negatif akar 6. Ingat, negatifnya ikut dikalikan. Jangan sampai lupa ya, karena beda hasilnya. Sehingga di sini kita peroleh 2 kali 8 adalah 16. 8 kali negatif akar 6 adalah negatif 8 akar 6. Kemudian kita bagi dengan ini. 2 pangkat 2 dikurang dengan 6. Jadi asal-usulnya dengan aturan yang tadi ya, kalau misalnya adik ingat. Oke, kita selesaikan terlebih dahulu di bagian bawahnya. Jadi yang atasnya kita tuliskan kembali. 16 kurang 8 akar 6 dibagi dengan 4 kurang 6. 4 kurang 6 berapa? Negatif 2 kan?
Nah, berarti di bagian bawahnya itu adalah negatif 2, sedangkan di bagian atasnya adalah 16 kurang 8 akar 6. Nah, pertama kita bagi dulu angka-angka di sini dengan angka 2. Berarti 16 bagi 2 itu adalah 8, 8 bagi 2 adalah 4. Berarti bentuknya adalah 8 kurang 4 akar 6 dibagi dengan negatif 1. Ketika suatu bilangan dibagi dengan negatif 1, otomatis tandanya itu akan berubah dari positif jadi negatif, begitu pula untuk negatif berubah jadi positif. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 8 ditambah dengan 4 akar 6. Seperti itu. Jadi ini adalah solusi untuk bagian B-nya. Semoga adik-adik paham ya. Nah, kita lanjut ke soal bagian C. Untuk soal bagian C ini kita kembali akan menggunakan itu tadi selisih kuadrat, yaitu A ditambah B kali A kurang B. Itu hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi ingat ini ya untuk menyelesaikan soal bagian C ini. Nah, di sini kan ada 2 akar 5 dibagi dengan 3 akar 2 ditambah dengan 4. Nah, seperti biasa kita akan kalikan dengan bentuk sekawannya. Kalau di sini penyebutnya tanda tambah, berarti bentuk sekawannya adalah tanda pengurangan. Berarti kita kalikan dengan 3 akar 2 kurang 4 dibagi dengan 3 akar 2 dikurang 4 juga. Kemudian kita akan lakukan proses kali masuk seperti biasa. 2 akar 5 kita kalikan dengan 3 akar 2 dan selanjutnya 2 akar 5 ini kita kalikan dengan negatif 4. Sehingga kita dapat tuliskan menjadi sebagai berikut. 2 akar 5 dikali dengan 3 akar 2 dikurang dengan 2 akar 5 dikali dengan 4. Jadi, kalau di sini di bagian bentuk sekawannya ada tanda kurang, berarti di sini juga kita tuliskan tanda kurang. Begitu juga untuk sebaliknya. Kalau tanda tambah, berarti di sini tanda tambah juga ya. Kemudian dibagi dengan ini. Di sini kita akan menerapkan ini selisih kuadrat ya. Berarti di sini 3 akar 2 berpangkat 2 dikurang dengan 4 berpangkat 2. Seperti itu. Kemudian kita lakukan proses kali masuk deh. 2 kali 3 adalah 6. Akar 5 dikalikan dengan akar 2 adalah akar 10. Sedangkan yang ini 2 kali 4 adalah 8. Akar 5-nya kita tuliskan di bagian belakang. Kemudian untuk bagian penyebutnya, di sini kan ada perkalian sebuah bilangan, kemudian dipangkatkan kan, berarti kita gunakan sifat itu, perkalian pada perpangkatan, yaitu kita uraikan menjadi 3 pangkat 2 dikalikan dengan akar 2 berpangkat 2 dikurang dengan 16. Berarti kita selesaikan terlebih dahulu penyebutnya ya. 6 akar 10 kurang 8 akar 5 dibagi dengan 3 pangkat 2 adalah 9. Akar 2 berpangkat 2 itu adalah 2. Kemudian kurang 16. Kemudian kita operasikan lagi. Yang di bagian atas kita tulis ulang lagi ya. Nah, 9 kali 2 adalah 18. Berarti 18 kurang 16. Sehingga penyebutnya berubah menjadi itu. 18 kurang 16 berapa? Ternyata hasilnya 2 kan, berarti kita akan bagi dengan 2. Nah, 6 dibagi 2 adalah 3, sedangkan 8 dibagi 2 adalah 4. Ingat kalau misalnya pembagian seperti ini, kedua-duanya harus dibagi dengan 2 juga. Jangan cuma hanya satu yang dibagi ya. Kemudian hasil akhirnya kita peroleh menjadi 3 akar 10 dikurang dengan 4 akar 5. Jadi ini adalah solusi untuk bagian C-nya. Semoga adik-adik paham ya. Dan jangan lupa untuk menggunakan prinsip selisih kuadrat. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kali ini kita akan merasionalkan pecahan dengan bentuk A per akar B kurang akar C atau A per akar B tambah akar C. Nah, untuk menyederhanakan atau merasionalkan bentuk pecahan seperti ini adalah dengan cara mengalihkan pecahan dengan bentuk sekawan dari penyebutnya lagi. Nah, bentuk sekawan dari akar B tambah akar C adalah akar B kurang akar C. Sedangkan untuk bentuk sekawan dari akar B kurang akar C adalah akar B tambah akar C. Sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, ketika dikalikan dengan ini, bentuk sekawannya, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Yang awalnya tambah berubah menjadi kurang di bagian sininya. Nah, ini asal-usulnya kenapa di bagian penyebut menjadi B kurang C adalah karena menerapkan prinsip selisih kuadrat. Yang kayak tadi, A tambah B ketika dikalikan dengan A kurang B, maka hasilnya adalah A berpangkat 2 kurang B berpangkat 2. Nah, karena di sini ada akar B ditambah akar C dikalikan dengan akar B dikurang dengan akar C, berarti nantinya itu hasilnya adalah akar B berpangkat 2 dikurang dengan akar C berpangkat 2. Akar B berpangkat 2 adalah B, akar C berpangkat 2 adalah C saja.
Maka inilah asal-usul kenapa hasil akhirnya penyebutnya itu selalu dalam bentuk B kurang C. Begitu pula untuk sebaliknya ya. Jadi adik-adik bisa menggunakan aturan-aturan ini untuk menyelesaikan model yang pecahan A per akar B kurang akar C atau A per akar B tambah akar C. Nah, untuk lebih memahami materi yang ini, ayo kita kerja sama-sama contoh soalnya. Nah, kita mulai dari contoh yang pertama, yaitu di sini ada 3 akar 2 dibagi dengan akar 5 ditambah dengan akar 2. Jadi, seperti biasa kita akan kalikan dengan bentuk sekawan dari penyebutnya. Karena di sini tanda tambah, berarti bentuk sekawannya adalah dalam bentuk pengurangan. Berarti kita kalikan dengan akar 5 dikurang akar 2 dibagi dengan akar 5 dikurang dengan akar 2. Seperti biasa kita akan lakukan proses kali masuk di sini. 3 akar 2 kita kalikan dengan akar 5 terlebih dahulu dan kemudian kita kalikan dengan negatif akar 2-nya. Berarti 3 akar 2 kali akar 5 dikurang dengan 3 akar 2 dikali dengan akar 2. Kemudian kita akan bagi dengan ini. Sesuai aturan tadi, kalau misalnya bentuknya seperti ini, hasil akhirnya itu pasti dalam bentuk B kurang C ya. Jadi apapun bentuknya ini, mau tambah atau kurang, bentuknya di bagian penyebut harus dalam bentuk B kurang C. Kalau di sini B-nya adalah 5, berarti kita tulis 5, dikurang C-nya, C-nya adalah 2. Berarti 5 kurang 2, seperti itu. Oke, kita operasikan bagian pembilangnya terlebih dahulu. 3 dikali 1 adalah 3, akar 2 dikali akar 5 adalah akar 10. Kemudian dikurangkan dengan ini, 3 kali 1 adalah 3, akar 2 kali akar 2 adalah 2, berarti kita kalikan dengan 2. Selanjutnya kita bagi dengan ini, 5 dikurang 2. 5 dikurang 2 adalah 3. Berarti kita tuliskan di sini 3. Nah, sebelum kita sederhanakan, coba perhatikan. Di sini semuanya itu memuat angka 3. Di sebelah kiri ini ada 3 akar 10. Di sebelah kanannya itu ada 3 kali 2. Sedangkan pembaginya itu adalah 3. Berarti kita bisa sederhanakan di bagian sininya. Kita coret semua angka 3-nya. Sehingga bentuk paling sederhana atau bentuk rasional dari soal bagian A ini adalah akar 10 dikurang 2. Jadi inilah hasil akhir dari soal bagian A. Semoga adik-adik mengerti ya. Nah, kita lanjut ke soal bagian B. Di soal bagian B ini ada 1 kurang akar 2 dibagi dengan akar 7 kurang akar 3. Nah, perhatikan di bagian penyebut. Di sini kan tandanya adalah pengurangan. Berarti bentuk sekawannya adalah dalam bentuk penjumlahan. Berarti kita kalikan dengan akar 7 tambah akar 3 dibagi dengan akar 7 ditambah dengan akar 3. Kemudian kita akan lakukan proses kali silang di sini. Pertama, 1 kita akan kalikan dengan akar 7, kemudian negatif akar 2 juga kita kalikan dengan akar 7 tersebut. Kita tuliskan ya, 1 kali akar 7, kemudian dikurang dengan akar 2 kali akar 7. Kurangnya dari mana? Dari sini ya, tanda kurangnya. Kemudian kita operasikan lagi dengan ini. 1 kita kalikan dengan akar 3. 1 kali akar 3. Selanjutnya negatif akar 2 kita kalikan juga dengan akar 3. Berarti kurang akar 2 kali akar 3. Seperti itu. Kemudian di bagian penyebut kita gunakan sifat yang tadi. Hasil akhirnya itu selalu dalam bentuk B kurang C ya. Untuk kasusnya, untuk kasus ketiga ini. Berarti B-nya adalah ini 7. Sedangkan C-nya adalah 3. Berarti 7 kurang 3 saja. Kemudian ayo kita operasikan bagian pembilangnya. 1 kali akar 7 berarti kita cukup tuliskan dengan akar 7. Kemudian akar 2 kali akar 7 adalah akar 14. Sedangkan ini 1 kali akar 3 cukup kita tuliskan dengan akar 3. Sedangkan negatif akar 2 kali akar 3 adalah negatif akar 6. Seperti itu. Kemudian kita bagi dengan ini 7 kurang 3. 7 kurang 3 adalah 4. Sehingga coba perhatikan di bagian pembilangnya ada tidak yang bisa kita operasikan. Nah, suatu bilangan bentuk akar bisa dioperasikan ketika akar pangkatnya sama dan juga bilangan dalam akarnya sama. Sedangkan di sini tidak ada ya yang sama. Berarti ini adalah bentuk paling sederhana atau bentuk rasional dari soal bagian B. Seperti itu. Semoga adik-adik paham ya. Kalau sudah, di sini saya sudah menyediakan beberapa latihan soal agar adik-adik lebih memahami materi pada pertemuan kali ini. Di sini ada 7 buah soal yang bisa adik-adik kerjakan dari rumah.